Video uji kinerja HPPG PAI Daljab tahun 2025 LPTK UIN Kalijaga atas nama Masni Maryani SPD NIM 25404132242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG Daljab PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Masni Maryani dengan NIM 25404132242. Saya berasal dari LPTK UIN Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini saya akan menampilkan video mengajar di SMKN 7 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Ya Bu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba tolong dicek seragam kalian atau pakaian kalian sudah rapi atau tidak. Yang tidak memakai dasi, besok diusahakan wajib memakai dasi ya. Harus ya, sesuai dengan pakaian seragam yang kamu pakai ya. Ayo selanjutnya Ibu absen ya, satu persatu. Naila Azwa Ashafi sakit. Muhammad Gilang Setiawan. Saya Bu. Alicia Pratiwi. Dah ya, semua. Kita doakan semoga yang sakit ya cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Biar cepat bisa masuk sekolah kembali. Amin. Ya. Yuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh, siapa yang mau memimpin? Ayo, sebelum nyanyi kita berdiri dulu. Siap, sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dengan sikap sempurna. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri dari aduh ibuku. Indonesia bangsaku, bangsakan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah berbenah untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua dipersilahkan duduk kembali. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita tadarus bersama dulu ya. Siapa yang mimpin? Saya Bu. Ya, ayo. Dari Paus dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui sebelum kita mulai untuk pembelajaran. Yang pertama di sini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasan. Di sini ada pengertian, cara menghindari, dan manfaat yang harus kalian ketahui ya. Kalian tahu sikap hidup berfoya-foya itu tidak baik ya. Banyak contohnya sekarang ya. Apapun yang kita inginkan kita beli ya. Apa aja walaupun uang kita kurang ya. Jadi biasanya sering tuh pinjam sana, pinjam sini mengikuti ego kalian. Apa yang kalian inginkan dibeli sebanyak-banyaknya ya. Biasanya seperti itu ya. Di sini ada pengertian sikap hidup berfoya-foya ya. Siapa yang tahu? Ya. Sikap hidup berfoya-foya. Ya. Sikap hidup berfoya-foya itu adalah sikap seseorang yang menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak dia butuhkan. Oh iya, biasanya begitu ya. Sikap hidup berfoya-foya adalah selalu menghambur-hamburkan uang ya. Misalkan kepingin beli baju ya. Ada baju yang memang harus kita beli, misalkan baju seragam. Tetapi ketika kalian membeli baju seragam, kalian melihat ada baju yang bagus tuh untuk main ya. Biasanya kepingin juga ya. Padahal kita kurang butuh biasanya. Tetapi memaksakan diri, padahal baju tersebut bukan baju yang memang selalu kita pakai untuk keperluan sekolah ya. Jadi ketika kepingin apa-apa, harus kalian manage dulu uangnya cukup atau tidak ya. Di sini ada dalil larangan sikap hidup berfoya-foya. Boleh siapa yang tahu? Ayo. Ada dalilnya? Yang tahu boleh. Ayo Bang. Silakan jawab. Tuh. Nah, siapa yang mau boros? Kalau boros itu adalah saudara setan. Ketika kita boros, otomatis kita saudaranya setan. Setan itu biasanya serem enggak? Serem ya? Ketika kalian boros, berfoya-foya, kalian saudaranya setan, mirip setan. Jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Banyak-banyak beristighfar ya. Selanjutnya, ada pengertian dari ria. Yuk, siapa yang tahu? Boleh jawab. Ya, sayang, silakan. Pengertian dari ria itu seperti pamer, Bu. Contohnya, kalau misalnya kita mau memberi uang amal, Ya. kotak amal itu dipamer-pamerin ke orang lain agar mendapat pujian. Iya. Bukan karena tujuannya bukan karena mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak kalau sekarang ya, ketika kita menyumbang, biasanya suka dibacain ya. Memang bagus dibacain, tetapi tergantung dari niat orang tersebut. Kalau misalkan dibacainnya dia kepingin orang lain tahu, wah, nyumbangnya banyak banget nih. Biar orang pada itu,
Kalau niatnya untuk mengajak orang boleh ya, tetapi lebih banyak riyanya daripada kalian ikhlasnya ya. Ketika sholat misalkan contohnya, ada laki-laki misalkan di sini tono sholat ya, dia sholat kelihatannya bagus banget karena pingin dilihat oleh orang lain ya. Kadang kita seperti itu, memang sikapnya manusiawi, tetapi tidak boleh, dilarang sama Allah. Ketika kita ikhlas ya, maka apapun yang kita berikan akan kembali lagi kepada kita. Ketika kalian berbuat baik, insya Allah kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Tetapi ketika kalian berbuat jahat, perbuatan tersebut akan kembali lagi kepada kita ya. Selanjutnya di sini ada dalil larangan bersikap riya. Boleh, siapa yang mau baca? Ayo Bang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yubtil shadaqatikum bil manni huwa bala fattarakahu salad. La yafdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, shadaqallahul azim. Di sini ada terjemah dari surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan penerima. Ya, banyak sekarang ketika memberikan nasi bungkus di foto, apa yang dirasakan penerima? Rendah banget ya. Kadang ibu juga malu gitu kelihatannya ya. Selanjutnya di sini seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, batu. Ya, di sini ada contohnya batu. Ada debu, disiram sama hujan. Licin nggak? Licin. Ya. Ditimpa lagi sama hujan, licin lagi nggak? Licin ya. Jadi tidak berbekas, licin, tidak ada pahalanya ya. Ketika kita ingin pamer, memberikan sesuatu kepada orang lain. Di sini ada lagi pengertian dari sum'ah. Ya. Bahasa diperdengarkan oleh orang lain, istilah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Pingin diketahui orang ya. Ketika memberikan sesuatu selalu kepingin orang lain itu tahu. Ketika orang lain tahu, dia biasanya bersemangat ya. Banyak contohnya sekarang ya. Di TV, di YouTube ya. Memberikan sesuatu dengan difoto. Entah itu kepingin tenar atau gimana ya. Banyak sekarang food vlogger kayak seperti itu ya. Dia kepingin dilihat orang, dipuji orang. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu tidak ingin dipuji, insya Allah dengan niat ikhlas, Allah pun akan memberikan pahala yang berlimpah kepada kita ya. Menambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu nanti kalian menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dari A, Ba, Ta, tapi tidak memakai tanda fathah atau kasrah. Yang pertama. Terus. A, Ba, apa? Ta. Nah, karena satu salah ya. Nanti selesai semua, yang salah dalam penyebutan hurufnya boleh maju ke depan ya. Tapi nanti setelah selesai semua ice breakingnya, yuk boleh maju. Yang salah, yang salah maju. Surat pendeknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala an abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangannya untuk teman kalian. Yuk, sekarang kita diskusi tentang pelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok mengemukakan pendapat masing-masing. Jadi dari sini kan kita buat ada 4 kelompok ya. Nanti kelompok pertama tulis ada pertanyaan dari Ibu. Tulis jawabannya. Nanti silakan kalau sudah selesai maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian buat ya. Ya, dikerjakan. Ada yang kalian tidak mengerti dari pertanyaan tersebut? Ngerti, Bu? Ngerti, nanti tinggal jawab. Untuk kelompok pertama, boleh disilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab dan ingin menunjukkan hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya berisi, bagaimana cara menghindari sifat riya dan sum'ah saat kita sering berbagi aktivitas ibadah atau sedekah di media sosial pada tahun 2026 ini? Jawabannya ialah di tahun 2026, di mana platform digital seperti virtual reality, VR, dan video pendek menjadi bagian harian. Batasan antara motivasi, menginspirasi, dan pamer menjadi sangat tipis. Cara menghindarinya adalah yang pertama, fokus pada objek, bukan subjek. Jika ingin menginspirasi, fokuslah pada pesan kebaikannya. Misal, kondisi tempat yang dibantu, bukan menonjolkan wajah atau kemurahan hati kita secara berlebihan. Contoh yang kedua adalah membatasi interaksi pada pujian. Tidak perlu terlalu sering membaca atau membalas komentar yang memuji-muji diri kita secara berlebihan agar tidak muncul rasa bangga diri atau ujub. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila jawabannya tidak lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan kembali ke kursinya masing-masing untuk kelompok 1. Yo, selanjutnya untuk kelompok 2, pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin menjawab pertanyaan yang pertanyaannya, mengapa kelebihan, kecerdasan, kekayaan, kecantikan seringkali menjadi pintu masuk sifat takabur? Bagaimana cara tetap rendah hati atau tawadu di tengah pencapaian yang besar? Jawaban diskusi kami yaitu, penyebab manusia cenderung merasa bahwa keberhasilan adalah hasil murni kerja kerasnya sendiri. Hal ini memicu perasaan lebih hebat dari orang lain yang dianggap kurang berusaha atau kurang beruntung. Cara tetap tawadunya bisa dijelaskan oleh teman saya. Menyadari hakikat titipan, selalu menanamkan pikiran bahwa kecerdasan dan fisik bisa hilang seketika. Misal, karena kalau sakit atau kecelakaan, semua adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melihat peran orang lain, menyadari bahwa di balik kesuksesan kita ada 2 orang tua, bantuan guru, dan dukungan teman. Kita tidak sukses sendirian. Memperluas pergaulan, bergaul dengan orang yang lebih hebat ilmunya agar kita sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi sekian jawaban nomor 2 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok kedua. Silakan ke kursi kalian masing-masing. Kasih tepuk tangannya. Yo, selanjutnya untuk kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab hasil diskusi kami. Pertanyaan, jika kita merasa iri melihat keberhasilan teman, langkah konkret apa yang harus dilakukan secara mental dan spiritual agar perasaan tersebut tidak berubah menjadi hasad? Langkah mental, mengubah hasad, ingin nikmat orang lain hilang, menjadi gibah, ingin sukses seperti dia tanpa membencinya. Katakan dalam hati, wah dia hebat. Jika dia sukses atas izin Allah,
Saya pun bisa jika berjuang sama kerasnya. Langkah spiritual. Memaksa diri untuk mendoakan keberkahan bagi teman tersebut. Ketika hati terasa panas melihat kesuksesan teman, ucapkan barakallah. Semoga Allah memberikanmu. Doa baik kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Syukur pada jalur sendiri. Fokus pada datar nikmat yang kita miliki namun tidak dimiliki orang lain. Setiap orang punya garis waktu dan ujiannya yang berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu tambahkan ya. Biasanya sikap manusia itu banyaknya iri kepada orang lain. Ketika orang lain sukses, kita berasa ya. Wah, enak banget ya, Mah. Biasanya kita seperti itu ya. Jarang banget orang yang ketika melihat orang lain sukses itu happy atau bahagia ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkannya? Banyak-banyak beristighfar agar kalian tidak selalu merasa iri dan dengki kepada orang lain ya. Dengan beribadah ya. Dengan menjalankan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan sifat iri hati, sikap dengki yang selalu ada di dalam diri kita akan hilang ya. Malah kita doain nih, tapi bagaimana nih? Kalau teman kita sukses, bagaimana caranya kita agar lebih sukses dari dia? Dengan belajar ya. Insya Allah tidak ada manusia yang tidak bisa sukses ketika kalian mau berusaha ya. Banyak sekarang contohnya. Dia dari hidupnya pas-pasan ya. Bisa kaya dengan dia berjualan dan sebagainya ya. Jadi kita bisa mengubah diri kita. Kitalah yang bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sukses. Bagaimana caranya? Dengan berusaha. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan jawaban dari kelompok 4. Dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kita, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Ridho Pramudia. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya Raditya Gunawan. Saya Abdul Malik. Saya Usaid. Saya Adrianin. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana Pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu akan merefleksikan ya. Nanti di HP kalian, dibuka HP kalian, di situ ada link dari Ibu yang sudah Ibu kirim ke grup kelas kalian masing-masing ya. Silakan ya. Sembari ada sekalian kamu kerjakan, ada beberapa soal juga yang sudah Ibu berikan ya. Di hari ini sudah selesai ya. Ibu mau di antara kalian memberikan kesimpulan. Boleh 2 orang. Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Menurut saya, di zaman sekarang ini keinginan untuk dipuji, dilihat, dan diakui seringkali membuat seseorang beramal bukan karena Allah, melainkan karena manusia. Inilah yang disebut ria dan sum'ah. Selain itu, sikap merasa paling hebat atau sombong, atau yang disebut takabur, serta hidup berlebihan atau berfoya-foya itu juga sangat dilarang dalam Islam, karena dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, boleh. Satu lagi, sayang. Dari sini kita bisa lebih memahami bahaya dari sifat-sifat itu.
Terus jadi bisa memperbaiki nilai serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aku sih kayak semoga pembahasan ini bermanfaat dan jadiin kita pribadi yang lebih ikhlas, rendah hati, dan sederhana. Ya, terima kasih untuk kesimpulan yang kalian berikan. Ibu mau menambahkan di sini, ketika kita tidak memiliki sikap ria, sum'ah dan takabur, maka otomatis dari segi keuangan kita pun akan lebih hemat, ya. Apalagi di mata orang lain, kita tidak akan jelek karena selalu pamer, ya. Sangat rugi. Biasanya ketika kita terlalu pamer akan menimbulkan nanti ada orang-orang yang mau jahat sama kita, ya. Kita kan nggak tahu posisi, misalkan kita ada di mall lagi belanja, kita posting di situ. Ada orang yang berniat jahat sama kita, tahu-tahu merampas atau merampok, ya. Jadi harus berhati-hati. Ketika kalian memposting sesuatu di media sosial, harus lebih bijak lagi, ya. Jangan selalu, apalagi pamer, banyak uang. Tahu-tahu kita lagi ngitung uang nih, banyak banget kan uang kita. Kalau sudah ada sikap pamer atau ria, biasanya uang yang kita ambil aja akan kita posting, ya. Menimbulkan tuh, nanti takutnya menimbulkan niat jahat dari orang lain, entah itu yang dekat ataupun orang yang jauh. Kita nggak tahu kan hati orang. Apa ketika kita sedang memposting uang misalkan, tahu-tahu teman kita lagi nggak ada uang sama sekali, kan bikin kesel, bikin emosi orang, ya. Maka otomatis orang tersebut akan kesel atau marah sama kita, ya. Kalau orang yang kita posting yang melihat orang yang banyak uang juga mah, itu mah nggak bakalan jadi masalah. Paling kamu dibilang, wah cuma dapat uang aja segitu, udah posting, udah pamer-pamer, ya. Jadi segala sesuatu kita harus lebih bijak lagi untuk di dalam kehidupan kita, apa nih yang boleh dan yang tidak. Yang seperti ini misalkan tidak boleh, kalian tinggalkan. Yang ini boleh, boleh dilanjutkan. Kalau ibadah boleh, tetapi jangan hanya beribadah ketika untuk dipuji orang lain, ya. Beribadah karena Allah Ta'ala, ya. Mencari uang karena Allah Ta'ala. Dan ketika kita menyumbang karena Allah Ta'ala, jangan diselipkan sikap ria, takabur, dan sum'ah. Untuk materi selanjutnya di minggu depan, kita akan membahas tentang perbankan syariah, ya. Perbankan syariah di bab selanjutnya di semester genap, ya. Ya, sebelum pulang, kalian periksa pakaian kalian apakah sudah rapi atau belum. Ketika belum rapi, dirapikan. Kolong-kolong meja, bungkus-bungkus makanan kalian bawa untuk buang ke tempat sampah, ya. Coba dirapikan dulu bukunya dan tasnya. Sudah? Sudah rapi? Sudah tidak ada sampah? Sudah? Yuk. Untuk memimpin doa, dipersilakan ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk pulang ke rumah masing-masing, ya. Semoga perjalanan kalian selamat sampai rumah. Terima kasih. Ya, Bang.
Yo, makasih. Ini satu, ini lagi bantu Yang ini makasih. take video.